Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, tahukah Anda ada takbir yang dibenci Rasulullah? Apakah itu? Pada dasarnya lantunan takbir merupakan bagian tak terpisahkan dengan Islam. Dalam sholat, takbir merupakan salah satu rukun yang harus diucapkan. Saat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, disunahkan memperbanyak takbir. Bahkan saat lempar jumroh dianjurkan mengucapkan kalimat takbir. Sepintas dari itu semua, Islam telah mengajarkan pemeluknya betapa pentingnya takbir. Dengan banyak literatur Islam, disebutkan bahwa para sahabat Nabi dan umat Islam pada umumnya dianjurkan memperbanyak takbir, tasbih, dan tahmid untuk mengingat Allah setiap saat. Tidak hanya saat melakukan ibadah saja, bahkan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah meriwayatkan bahwa para sahabat saat melakukan perjalanan seringkali membaca takbir. Diriwayatkan kepada kami dalam Sahih Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, bila melintasi jalan menanjak, kami bertakbir. Ketika melewati jalan menurun, kami bertasbih. Hadis riwayat Jabir ini memperjelas bahwa pada hakikatnya melafalkan takbir merupakan salah satu perbuatan yang disukai Rasulullah dan para sahabatnya. Melafalkan takbir juga tidak mensyaratkan ruang dan waktu tertentu. Artinya, seorang muslim sah-sah saja melantunkan kalimat takbir kapanpun dan dimanapun. Bersamaan dengan itu, perlu digarisbawahi bahwa melafalkan takbir bebas nilai, sehingga pelakunya diperbolehkan mengucapkan takbir bagaimanapun dan untuk apapun. Akan tetapi dalam melafalkan takbir harus dibarengi dengan sopan santun, sifat dan sikap lemah lembut, serta niat dan tujuan yang tepat. Karena pada hakikatnya, lafal takbir digunakan untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelakunya harus memiliki sifat-sifat dan sikap yang pantas yang diberikan kepada Allah. Lantas, apalah arti takbir jika dilakukan dengan hentakan dan menakutkan dan disertai dengan caci maki dan hasutan? Yang demikian justru akan semakin menjauhkan Allah dari pelakunya. Alih-alih ketika takbir digunakan seseorang untuk kepentingan politis. Tentu takbir yang demikian sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam lanjutan hadis yang dikutip Imam An-Nawawi, disebutkan bahwa Rasulullah memarahi sahabatnya yang meneriakkan kalimat takbir. Diriwayatkan kepada kami dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, ia bercerita bahwa bila melewati sebuah lembah, kami saat bersama Rasulullah SAW membaca tahlil dan takbir, dan suara kami meninggi. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan, wahai manusia, bersikaplah yang lembut terhadap diri kalian, karena kalian semua tidak sedang menyeru Tuhan yang tuli dan gaib. Dia bersama kalian, Dia mau mendengar lagi dekat. Riwayat hadis tersebut menerangkan betapa murkanya Rasulullah terhadap sahabatnya yang meneriakkan kalimat takbir. Sebab menurut Rasulullah, kalimat takbir adalah kalimat thayyibah yang secara spesifik digunakan untuk menyeru Allah. Dan Allah itu sendiri sangat dekat bersama manusia. Tentu, menyeru Allah dengan takbir tidak perlu diteriakan dan apalagi dihentakkan ke muka orang. Dalam hadis itu, diterangkan bahwa Rasulullah menyeru manusia untuk bersikap lemah lembut dan sopan santun. Apalagi sedang menyebut lafal Allah atau takbir, harus disertai dengan perbuatan baik dan niat yang tulus. Bukan dibarengi dengan caci maki, hentakan, dan niat politis. Sobat muslim, demikian informasi tentang takbir yang dibenci oleh Rasulullah. Semoga informasi tadi menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.